Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam yang dibumikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengandung ajaran ritual. Islam juga menjadi mata air ajaran sosial yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia. Kesenjangan jarak antara si kaya dan si miskin tidak boleh terlalu mengaga. Gambaran kebaikan sosial dalam Islam bisa kita lihat dari perintah untuk saling membantu. Orang kaya membantu orang miskin, orang mampu membantu orang lemah, orang yang kuat membantu orang yang tidak berdaya. Bukan sebaliknya, yang miskin menjadi semakin miskin, yang lemah dan tak berdaya ditindas, diinjak-injak atau dibiarkan hidup terlunta-lunta. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Melalui kurban, kita kembali diingatkan tentang pentingnya menghadirkan sikap pengorbanan. Sikap ini terwujud dalam bentuk saling peduli kepada sesama, berempati atas penderitaan mereka yang sakit, yang teraniaya, atau yang tengah memikul beban hidup yang teramat besar. Islam mengajarkan kepada kita untuk merasakan nasib sepenanggungan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hati masing-masing, seolah kita berkata kepada mereka, sakitmu adalah sakitku, deritamu adalah deritamu, kesedihanmu adalah kesedihanku. Apa yang kamu rasa dan tanggung juga menjadi rasa dan tanggungku. Seperti inilah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddahim wa ta'atupihim kama salil jasadi izastaqa uqwan tada'a lahu sairu jasadihi bisahari wal humma. Kamu melihat kaum mukminin dalam berkasih sayang, mencintai, tenggang rasa adalah seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh lainnya merasakan panas dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melalui momentum kurban, kita disarankan bahwa di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Karenanya, mari manfaatkan waktu dan kesempatan tiap Idul Adha sebagai penyemangat diri kita untuk lebih memperhatikan sesama lewat ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin, hafidakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang bernuansa ritual sekaligus sosial yang tentunya mengandung hikmah di dalamnya. Ada 4 hikmah dari ibadah kurban ini. Pertama, setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Rasulullah SAW bersabda,
yang artinya setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya? Beliau menjawab, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kedua, ibadah kurban ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma'amila bnu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu layati yaumal qiyamati bikuruniha wa azpariha wa as'ariha wa innad dama layaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a alal ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah penyembelihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ketiga, sebagai ciri keislaman seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yadahu fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat Id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keempat, sebagai syiar Islam, walikulli ummatin ja'alna mansakan la yazkuru asmallahi ala ma razaqahum man bahimati al-an'ami fa ilahukum ilahu wahidan falahu aslimu wa bassiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Kelima, mengenang ujian kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102 dan 107. Dan keenam, sebagai misi kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamat tasriki ayyamal hari raya kurban adalah hari untuk kurban, minum, dan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jika nilai-nilai ibadah kurban ini harus digali, diselami, dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, niscaya akan dapat mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Inilah hikmah dan keutamaan kurban yang dianjurkan dalam Islam. Mari, bagi yang mampu untuk berkurban, beli dan sembelihlah hewan kurban, lalu bagikan kepada kaum duhafa, orang-orang miskin, dan setiap yang membutuhkan. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.